Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, sore ini atau pagi ini, siang ini, jam berapapun Anda bisa melihat tayangan ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam podcast Namira Travel Solo. Baiklah sahabat Namira, tentu mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semuanya. Hari ini spesial sekali kita bisa berjumpa dalam podcast ini. Mudah Mas Nanang gitu ya. Mas Nanang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Namira Travel Solo. Haji dan Umroh ya, Solo ya. Oke. Kalau sebutan Solo Raya gimana? Gak apa-apa itu ya? Bisa. Karena memang travel yang ada di Solo Raya kan cuma satu kan Namira. Iya. Oke, Namira. Kapan berdirinya nih Namira di Solo ini? Kalau Namira sendiri, alhamdulillah kita berdiri izin keluar tuh di tahun kemarin ya. Itu Namira secara keseluruhan seluruh Indonesia ya? Nah, kalau secara Indonesia izin kita sejak tahun 2014. 2014. Ya. Kemudian tapi untuk cabang Solo di sini sendiri kita baru lahir 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun yang lalu. Ya. Dan luar biasa sampai 1 tahun yang lalu ini untuk wilayah Solo Raya, bahkan mungkin kalau saya dengar kemarin ya, kalau saya dengar Ya. wilayah Jawa Timur sudah nggak ada dan kemudian diarahkannya ke Solo juga kan? Iya, Jogja juga gitu. Iya, Jadi Jawa Tengah juga, pokoknya Jawa Tengah itu ke sini. Iya. Artinya Jawa Tengah itu adanya cuma Solo atau memang ada lain? Saat ini baru Solo. Saat ini baru Solo. Iya. Ada kemungkinan wilayah lain berdiri? Iya. Terus insya Allah setelah pandemi ini kan insya Allah akan terus berkembang nanti, insya Allah mudah-mudahan ada cabang-cabang baru lagi di luar kota. Wih, berani banget ini. 1 tahun yang lalu itu kan masih kondisi pandemi, berani banget mendirikan Namira Travel Haji dan Tour ini. Ya alhamdulillah nekat ya? Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi sebentar sebelum kita menuju ke apa itu Namira dan sebagainya, sebenarnya kenapa kau memilih Namira? Kan banyak kan travel di Solo itu kan sudah banyak gitu. Di tengah persaingan yang luar biasa ini kenapa harus mendirikan Namira ini? Kalau nama sendiri kita tidak ikut intervensi ya dari cabang ini, karena Namira itu adalah pilihan dari pusat sendiri. Pilihan pusat ya? Iya. Ya kebetulan kita dikenalkan sama pusat dan alhamdulillah hingga saat ini klik. Iya, kita klik dan alhamdulillah. Sejarah awalnya gimana itu berdirinya cabang Solo ini utamanya? Sebenarnya simpel sih ya, berawal dari iktikat kita pengen berkecimpung dalam dunia travel termasuk umroh. Kemudian kita ingin bermitra dengan biro travel yang sudah ada dan izinnya resmi. Ya alhamdulillah dari teman ke teman kita diperkenalkan, ya alhamdulillah ketemu sampai sekarang. Dan akhirnya berdiri cabang Solo ini? Yes, alhamdulillah. Gitu ya berarti ya. Sampai kita uruskan mulai dari perizinan sampai ke Kemenak Jawa Tengah, alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi kita saat ini posisinya adalah cabang resmi. Cabang resmi? Ya. Cabang keberapa ini Solo ini secara nasional? Ada berapa keseluruhan? Kalau setelah pandemi ini alhamdulillah ada Majalengka, Depok, Jakarta, Solo, dan insya Allah ke depan mungkin ada Jogja atau mana. Dan Solo yang terakhir ini? Dan Solo ini kalau posisinya paling muda maksudnya? Ya, setelah pandemi, saat pandemi. Setelah pandemi. Nah, sebelumnya itu ada beberapa 8 atau berapa cabang di seluruh Indonesia gitu. Termasuk Pontianak, Kalimantan juga ada. Tapi karena pandemi kemarin jadi sempat down, kemudian setelah pandemi ini mulai bangkit lagi, mulai disapa lagi bagi cabang-cabang yang ingin masih bermitra dengan pusat. Dan alhamdulillah Solo saat ini eksis. Tentu sebuah perusahaan ya. Atau apapun itu kan punya visi, punya misi dan seterusnya. Ya. Apa ini visi misinya Namira ini? Baik, kalau visinya sendiri kita ingin berupaya sekeras tenaga untuk menjadi biro haji dan umroh. Dan insya Allah amanah sesuai dengan syariah, dengan fasilitas serta pelayanan yang nyaman, berkualitas dan terbaik. Sedangkan untuk misi kita ada 6 misi. Yang pertama itu memberikan kepastian jadwal keberangkatan, berorientasi pada pelayanan untuk kepuasan jamaah, kemudian memberikan fasilitas yang terbaik demi kenyamanan jamaah, kemudian yang keempat menyiapkan pembimbing sesuai dengan sunnah yang amanah, kompeten dan berpengalaman, kemudian yang kelima mengembangkan SDM dan tata kelola manajemen yang profesional, dan yang terakhir adalah menyediakan pemandu atau mutawif di tanah suci sana yang insya Allah keilmuannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Kalau
kan visinya untuk apa namanya? Untuk haji dan umroh kan? Ya. Berarti tidak hanya umroh, haji juga. Iya. Ini baru saja kita melakukan haji. Ya. Ada musim haji kan? Ya. Dari Namira sendiri juga memberangkatkan banyak ya lewat Namira gitu. Ya, alhamdulillah kemarin kita di Haji Furoda itu kita sudah memberangkatkan sekitar 150. Oh, Furoda sampai segitu orang ya? Iya, alhamdulillah visanya keluar semua. Karena kemarin kan ada informasi kan, ada sekian orang, 40 sekian itu kan dipulangkan gara-gara visa kan? Iya. Tidak termasuk Namira? Tidak, alhamdulillah kita visa alhamdulillah keluar semua. Oke. Kemarin nyampe berapa nak untuk Furoda? Harganya Ya, ya sekitar 19, 20, 21. sama ya dengan ya Tahun seimbang dengan yang lain kemarin. lah. Ya kalau yang tahun akan datang ini nanti kita mulai dari angka 21. 21.000, 22.000 dan 23.000 dolar. Rupiahnya berapa itu kalau dulu satu itu? Ya 300 sekian. 300 sekian ya. Oke. Masih lebih mahalan Ioniq 5 ya bro ya. Oke. Oke. Kenapa? Ada sesuatu yang beda nggak dengan yang lainnya? Karena memang saya katakan tadi di Solo itu sudah banyak. Ada biru umroh itu tidak hanya satu dua, bahkan berjibun lah. Kenapa saya bikin saya ini lebih kuat untuk memilih Namira? Ada apa dengan Namira? Kenapa saya harus memilih Namira kayak gitu? Ada 4 aspek pokok. Yang pertama yaitu bahwa Namira itu terpercaya dalam arti kita alhamdulillah secara terdaftar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk umroh kita nomor 183 tahun 2020, kemudian untuk izin hajinya kita di 693 tahun 2020. Artinya legal terdaftar. Sangat legal. Bu. Kemudian yang Legalnya kedua, sangat gitu ya. kenapa harus bersama Namira? Karena Namira ini sesuai dengan syariah. Karena memang semua kegiatan yang dilakukan mulai dari manasik hingga ibadah nanti itu ibadah umroh dan haji itu insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kenapa memilih Namira? Ya karena memang pembimbing umroh kita atau haji kita udah profesional dan berpengalaman di bidangnya. Antara lain insya Allah akan dibimbing dengan pembimbing yang sesuai dengan sunnah, yang amanah, kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang keempat, kenapa harus memilih Namira? Karena fasilitas nyaman dan baik. Yaitu kita insya Allah akan menggunakan fasilitas yang terbaik untuk para jamaah kami. Ada penerbangan yang berstandar IATA karena memang Namira sudah berizin IATA. Kemudian transportasi selama di sana bus dengan AC. Kemudian hotel yang berbintang yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu ya kenapa saya harus memilih Namira itu karena ada sekian banyak itu. Di antaranya terdaftar tadi ya. Oke. Baik. Untuk gini tentu kalau yang lainnya itu kan ada keunggulannya itu ada ini ada bersama dengan Ustadz ini ya. Nah, itu sebagai satu motivasi orang untuk ikut serta. Oh ini struktur organisasinya ini begini-begini ada Ustadz ini ada ini ada ini. Nah kalau di Namira sendiri kayak apa nih? Ya kalau Namira sendiri kita memang bersama beberapa Ustadz Ahlus Sunnah, antara lain Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Ali Hasan Bawazir, dan ada beberapa Ustadz yang lainnya. Tapi yang paling penting diantara bagi kami adalah kami ingin memprioritaskan pelayanan. Servis ya? Iya, servis. Yang insya Allah karena kita sudah berizin dari insya Allah segala macam bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Berarti memang juga ada kan, ada ustaz-ustaz yang berkompeten di bidang itu, kemudian para yang tadi ditawarkan mutawifnya sudah berpengalaman, orang-orangnya berpengalaman dan sebagainya karena sudah sekian lama bergerak di bidang ini dan sebagainya. Tadi tentang legal dokumen juga sudah karena sudah terdaftar kan, semuanya sudah lengkap kan itu kan. Artinya bukan abal-abal lah Namira itu kan, bukan abal-abal dan dari sisi pembimbing jadi sudah disampaikan ada ustadz ini dan sebagainya. Ada layanan lain lagi nggak? Layanan apa gitu yang bisa mempermudah? Kalau di Namira Travel saat ini kita memang sudah lama dulu kita sebelum membuat biro yang untuk merekrut jamaah sebelumnya kita juga Namira ini juga menjual paket-paket untuk biro-biro. Jadi dengan kata lain sebenarnya Namira ini kita juga paket-paket untuk biro-biro gimana maksudnya? Jadi sebelumnya, jadi Namira ini udah biasa waktu dulu karena kita bekerja sama dengan muasasah di sana. Karena kita juga selain biro umroh kita juga provider visa, bisa mengeluarkan visa. Kemudian kita juga di sana punya tim LA Land Arrangement di sana dan kita juga bisa jual paket untuk Haji Furoda. Jadi insya Allah kalau tentang
apa yang bisa kita jual, insya Allah banyak Oke. pelayanannya. Artinya nanti ada produk-produknya dari Namira banyak gitu kan? Iya, betul. Oke, saya dengar ada apa namanya ya, berbasisnya adalah basis online. Itu maksudnya gimana? Umroh dengan basis online nih? Jadi begini, nanti dalam pelaksanaan umroh itu nanti akan menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Antara lain aplikasi Namira Travel juga, nanti juga Maksudnya aplikasi untuk di dalam aplikasi handphone itu nanti yang bisa di-download, di dalamnya itu ada doa, zikir, manasik, ada audio, pengajian, dan artinya lain sudah sebagainya. paperless gitu ya? Iya, Tidak betul. yang Iya. lainnya kan ada suatu buku itu sudah Iya. kuno kayak gitu tuh. Iya. Sekarang modelnya genggaman lah. Ya. Oke. Jadi berbasis online, bahkan dari pendaftaran pun sisi online juga bisa ya? Iya. Oke. Lewat aplikasi. Baik, oke itu ya. Jadi online itu maksudnya berbasis online itu berarti paperless kan gitu kan. Ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih produk-produk Namira apa aja nih. Jadi artinya produk itu misalnya ada produk umroh sekian hari atau umroh apa dengan harga sekian dengan fasilitas ini dan sebagainya, itu banyak produknya juga ya? Ya, alhamdulillah. Jadi hampir setiap bulan setelah pandemi itu kita mengeluarkan 2 sampai 3 paket. Ada yang keberangkatan di awal bulan, pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan. Lah di antara 3 paket itu kita ada paket yang ekonomi, ada yang reguler, dan ada yang paket VIP. Ekonomi, reguler, VIP. VIP. Tentu murah, sedang, mahal gitu kan? Betul, ya. Kan urusannya kan cuma itu sebenarnya. Ya. Oke, produk berarti ada 3 itu berarti ya? Iya. Untuk paket ekonomi, Iya. paket sedang, apa tadi? Reguler Dan juga sama paket VIP. Sebenarnya kalau dalam prakteknya itu nanti gini Mas Arif, kadang bagi mereka yang pekerja kantoran, dokter atau yang ada ikatan dinas itu, mereka tidak lihat itu VIP, reguler atau ekonomis. Dia hanya melihat kapan keberangkatan dan kapan kepulangan. Karena itu kan menyangkut menyesuaikan dengan jadwal. dan perizinan diperbolehkannya dari instansi tersebut. Jadi kadang bagi yang mereka ingin ambil ekonomi karena memang harinya dan berangkat dan pulangnya pas, jadi mereka ngambil ekonomi tidak apa-apa, tapi nanti insya Allah di sana bisa untuk upgrade hotel. Bisa kayak gitu. Bisa. Artinya tapi nanti di sana mandiri itunya atau via Namira nanti dicarikan untuk Bisa, yang bisa, upgrade-nya via Namira atau cari sendiri? Iya. Biar Namira nanti akan mendampingi selalu. Oh gitu ya. Iya. Karena sudah kerjasama dengan muasasah tadi di sana ada. Betul. Oke. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau seorang dokter sibuk gitu kan, bulan Februari lah, bulan apa bisa itu? Ini September lah. Dia punya jadwal bulan Oktober, tapi belum tentu ada travel yang atau biro yang lain bulan, wah ini nggak pas ini. Tapi di sini sudah ada ya jadwal ini sudah lengkap semuanya. Nah, jadi kayak kemarin itu beberapa jamaah yang daftar ke kita tuh dia tidak menyesuaikan paketnya, tapi menyesuaikan kapan berangkat dan kapan pulangnya. Walaupun yang ada paket ekonomi nggak apa-apa sampai sana reguler dulu atau gitu. VIP dia ambil. Yang penting sampai sana dan nanti bisa upgrade. Sampai sana yang penting jadwal keberangkatan dan kepulangan dia pas dengan jadwal perizinannya. Perizinan. Oke. Jadi lebih fleksibel kalau gitu tuh ya. Menyesuaikan jadwal kita. Baik. Terakhir. Kalau pengen ikut serta dengan Namira, harus ngubungi siapa? Mas Nanang langsung? Atau ngubungi ke pusatnya? Atau gimana? Apa datang langsung ke? Bisa di ini kan alamatnya? Bisa. Jadi saat ini kita kantor kita selalu buka dan seperti jam kerja ya ada di Jalan Bone Barat 3 nomor 19 Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Untuk area mana saja silahkan daftar ke sini, bisa lewat WhatsApp di 081 227 005 177. Itu bisa WhatsApp, mau tanya-tanya, mau mungkin ada request sesuatu apa silahkan, atau langsung lebih mantap lagi silahkan datang ke sini ketemu admin langsung bisa ya tanya-tanya terkait dengan semua produk program gitu ya. Oke, atau langsung ketemu dengan Mas Nanan juga bisa. Insya Allah bisa. Kalau masalah administrasi dan dokumentasi saat ini kan kita udah ada WhatsApp, udah terlalu mudah, jadi untuk pendaftaran macam-macam bisa. Atau barangkali bisa karena online juga kan, ada via IG ada, Facebook ada. Apa saja, YouTube juga ada, macam-macam ada. Facebook ada di Namira Travel Solo. Atau mungkin nanti di bawah sini dikasih ini alamat. Bisa. Oke ya. Yes. Baik. Oke, sukses terus Namira. Amin. Saya kira itu dulu. Nanti lain kesempatan kita sambung lagi bagi Anda sahabat Namira kalau pengen segera umroh. Saya sendiri juga sudah kebelet pengen umroh lagi nih. Dan mudah-mudahan segera dikabulkan Allah. Amin. Baik. Terima kasih, ketemu lain kesempatan. Namira Travel Solo, umroh bersama Namira, umroh mudah sesuai syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.